Selamat malam pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi penting dan aktual hari ini. Bersama saya Aprilia Seftia Ananda dan saya Muhammad Munjita Syiri. Inilah berita selengkapnya di Insight ID. Kami akan hadirkan perkembangan terkini dari Kota Bogor, mulai dari situasi politik, ekonomi, hingga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Dan langsung saja kita ke kabar pertama. Pemirsa, musibah kebakaran hebat melanda salah satu institusi pendidikan di Kota Bogor. Sebuah gedung sekolah menengah kejuruan SMK Informatika Global pagi dini hari hangus terbakar. Kobaran api yang membesar beberapa ruangan dengan cepat. Pemirsa, kebakaran hebat melanda gedung SMK Informatika Global di kawasan Tanah Serial, Kota Bogor. Di sini adalah tempat kejadian di mana kebakaran itu terjadi. Kobaran api yang muncul pada pagi hari dini sempat membuat panik warga sekitar karena lokasi sekolah sangat berada di dekat para penduduk. Petugas pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Dampak kebakaran yang melanda SMK Informatika Global mengakibatkan kondisi lantai 2 gedung sekolah yang hangus tak tersisa. Kerusakan parah terlihat jelas di mana api melahap habis ruang lab dan fasilitas penting seperti 14 unit komputer, menyisakan puing dan struktur yang menghitam. Di sekitar titik utama api, puing-puing berserakan menjadi saksi bisu keganasan kebakaran ini. Terlihat jelas material pembangunan yang gosong hingga sisa-sisa hangus tak terbentuk. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan sisa puing ini harus segera disingkirkan agar proses rehabilitasi dapat segera dimulai. Untuk informasi utama kebakaran penyebabnya adalah konsleting listrik. Gak ada penyebab lain? Kalau informasi lengkapnya kurang tahu. Kita hanya dapat informasi konsleting listrik karena tidak ada aktivitas lain di situ. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan tim damkar untuk memadamkan apinya? Kurang lebih 1 jam kita memadamkan api. Apa ada kendala terbesar yang dihadapi tim dalam proses pemadaman di area sekolah sana, Pak? Untuk kendala terbesarnya karena jalannya sempit. Kisaran 500 meter dari mobil sampai titik api. Jadi total kita keluarkan selang ada 10. Sebenarnya kan guru-guru kan di sini rumahnya jauh-jauh ya, nggak ada yang di sekitar lingkungan. Jadi saya tuh taunya ya dari masyarakat. Nah dari masyarakat sini itu ada yang menghubungi. Perkiraan sih kalau nggak salah jam 3 itu apinya sudah mulai besar ya, jam 3 pagi. Nah cuman emang kalau kata warga itu dari jam 1 atau jam 2 itu sebenarnya udah kedengaran gitu kayak bunyi-bunyi percikan api atau bunyi apa gitu. Seperti itu. Bagian mana saja yang terkena api kebakaran di sekolah ini, Bapak? Kebetulan kan di atas ada 2 ruangan ya. Itu ada kantor sama ruang lab. Nah kebetulan emang dua-duanya itu ya hangus terbakar sih ya, semuanya itu nggak ada yang tersisa gitu, jadi semuanya kena. Gak ada yang lain, Pak? Iya, paling di sini ada nih, ini kan kantor ya. Nah ini sedikit kena dampaknya nih, di situ mungkin kelihatan. Gitu. Cuman emang yang paling parah di atas. Baik. Kira-kira kerugian yang didapatkan dari pihak sekolah itu apa aja, Pak? Kalau kerugian sih untuk itunya belum tahu ya, cuman kalau untuk dari gambaran sih kebetulan kayak komputer seperti itu, laptop kebetulan itu semuanya emang ada di atas karena itu kan ruang lab ya sama kantor. Jadi semuanya ikut hangus terbakar gitu. Itu cukup besar juga ya Pak ya kerugiannya ya? Mungkin kalau di total sih lumayan ya gitu. Karena dari laptop aja sih 15 kalau nggak salah, 15 unit. PC juga kemungkinan 15 unit. Tak hanya di dalam gedung, kebakaran ini juga berdampak pada akses lingkungan sekitar.
demi kelancaran proses penyelidikan dan keamanan, sejumlah gang kecil menuju titik api terpaksa ditutup sementara. Beberapa warga menggunakan palang atau kayu sebagai penghalang memastikan area steril hingga penyelidikan tuntas dilakukan oleh pihak berwajib. Inilah kondisi salah satu ruang kelas yang berdampak. Meskipun tidak hangus sepenuhnya, ruangan ini terlihat sepi dan kotor akibat sisa asap tebal, menjadi pengingat pahit bahwa aktivitas pendidikan di sekolah ini harus terhenti sementara waktu pasca musibah tragis tersebut. Hingga saat ini, petugas damkar dan staf guru sekolah masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kejadian terjadinya kebakaran. Sementara itu, kegiatan belajar para siswa rencananya akan diliburkan sementara hingga gedung sekolah selesai diperbaiki. Dari Tanah Serial, Kota Bogor, saya Naza Zalianti melaporkan dari tempat kejadian kembali ke studio. Demikian laporan langsung dari SMK Informatika Global Kota Bogor. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor tengah melakukan rehabilitasi lapangan sepak bola di Gor Pajajaran. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana olahraga sekaligus memberikan kenyamanan bagi para atlet dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di Stadion Pajajaran Kota Bogor. Bisa dilihat di belakang saya, proses revitalisasi stadion ini masih terus berjalan. Sejumlah alat berat dan pekerja tampak melakukan perbaikan di beberapa titik. Peninjauan kali ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana proses revitalisasi serta efektivitas penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Inilah suasana proses rehabilitasi yang tengah berlangsung di Gor Pajajaran Kota Bogor. Terlihat alat berat beroperasi untuk meratakan lahan dan menyiapkan area pembangunan. Sejumlah pekerja tampak sibuk menata material seperti pasir dan pipa yang akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas olahraga di kawasan ini. Cuaca cerah turut mendukung kelancaran proses rehabilitasi yang ditargetkan dapat segera rampung agar Gor Pajajaran kembali menjadi ruang olahraga yang nyaman bagi masyarakat. Ya, alhamdulillah sih kalau saat ini masih on progress ya. Lihat masih dalam proses sesuai dengan target perencanaan yang dikontrakkan yang ditugaskan. Itu masih masih berjalan lah, on progress lah, gitu. Jadi perlu ada ketahui bahwa rehabilitasi ya, ini bukan revitalisasi ya. Jadi rehabilitasi itu apa? Memperbaiki kita tidak merubah fungsi ya, tetap masih Stadion Pajajaran. Luasannya seperti itu, tidak ada luasan tanah yang penambahan. Jadi yang bangunan yang lama kita bongkar sesuai dan kita rehab sesuai dengan, insya Allah sih sesuai dengan standar ya, dengan standar bangunan stadion. Nah, adapun untuk Stadion Pajajaran ini itu dilaksanakan rehabilitasinya bertahap ya, jadi tidak tahun ini selesai ya, karena untuk rehab ini perlu waktu juga yang minimal itu 1 tahun lah ya kalau untuk rehabilitasi stadion total lah. Itu dari hasil rencana kami sih insya Allah kalaupun total semua diperbaiki nih stadion itu kan ada perlu waktu 3 tahun lah ya gitu. Sesuai dengan anggaran juga ya, kita kan terbatas anggarannya. Jadi tahun ini yang sekarang 2025 dengan waktu pelaksanaan sekitar 4 bulan, kita fokus untuk merehabilitasi lapangannya dulu ya, lapangan sepak bola dulu itu selesai. Nanti dengan penggantian rumput ya, dengan rumput standar FIFA ya, rumput jenisnya Josia Matrela. Terus merehab juga lintasan atletik karena dilengkapi juga nanti lintasan atletik ya, lintasan atletik juga nanti dan fasilitas atletik. Dan di tahun ini juga paralel dengan waktunya yang terbatas mempersiapkan struktur tribun dulu. Nah, sekarang tribun itu struktur pondasinya dulu ya. Nah, struktur pondasinya dulu sampai dengan file cap-nya.
Untuk tahun sekarang selesai hanya untuk itu. Nanti tahun depan kita akan dilanjut juga untuk lanjutan penyelesaian tribun ya. Jadi tribun ini ada 4 tribun ya. Tribun Barat, Tribun Timur, Utara, Selatan. Nah, yang sekarang dilaksanakan baru struktur Tribun Barat dulu gitu. Karena waktunya kan cuma 4 bulan ya, terbatas juga. Itu insya Allah sih dengan tahapan yang sekarang dilaksanakan dengan kontrak yang ada 4 bulan ya mudah-mudahan cepat selesai ya. Tapi kalau keseluruhan untuk merehabilitasi di tahun ini belum selesai mengingat waktu dan anggaran juga. Nanti bertahap tahun depan dilanjutkan lagi lanjutan untuk rehabnya gitu. Khusus untuk penyelesaian Tribun Barat itu kan ya. Tribun Baratnya ya. Next nanti tahun 2027 kalaupun anggarannya cukup juga tersedia juga kita akan menyelesaikan Tribun Timur dan Utara Selatan gitu. Itu intinya sih seperti itu ya. Insya Allah sih akan direhab lah ya, akan dibaguskan lah ya, dengan pekerjaan bertahap. Insya Allah sih tahun 2026 bisa selesai fungsional khusus untuk Tribun Barat, lintasan atletik dan lapangan sepak bolanya gitu. Mungkin itu. Proses rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Kota Bogor di Gor Pajajaran ini tidak mengubah total bentuk bangunan lama. Rehabilitasi dilakukan menyesuaikan dengan standar bangunan stadion yang berlaku. Untuk tahun ini, perbaikan difokuskan pada lapangan sepak bola dengan pergantian rumput menggunakan standar FIFA. Selain itu, dilakukan pula perbaikan pada lintasan atletik serta persiapan struktur fondasi tribun penonton. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas olahraga sekaligus menunjang berbagai kegiatan masyarakat di Kota Bogor. Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan proses revitalisasi Stadion Pajajaran dapat berjalan transparan dan lebih tepat sasaran. Dari Studio Pajajaran, saya Fadila Amalia kembali ke studio. Demikian informasi mengenai rehabilitasi laporan sepak bola Gor Pajajaran oleh Pemkot Bogor. Selanjutnya kita beralih ke berita kuliner khas Bogor yang melegenda. Pemirsa, soal berbicara kuliner legendaris di Bogor, kawasan Surya Kencana tentu jadi surganya pecinta makanan tradisional. Banyak jajanan jadul yang masih bertahan hingga kini. Salah satunya adalah cungkring Mang Uceng. Sajian sederhana dari kikil sapi dengan bumbu kacang gurih ini sudah jadi bagian dari sejarah kuliner Bogor yang tak lekang oleh waktu. Seperti apa keistimewaannya? Berikut liputannya. Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Surya Kencana Kota Bogor. Siapa sih yang gak kenal dengan kawasan Surya Kencana Kota Bogor di sini? Banyak banget makanan menggoda, salah satunya cungkring, makanan viral yang kembali viral di media sosial. Nah, kali ini saya akan tunjukin ke kalian semua gimana keunikan dan cita rasa khas dari makanan cungkring di sini. Saat melintas di kawasan legendaris Surya Kencana Kota Bogor, mata Anda pasti langsung tertuju pada satu pemandangan antrian panjang yang tak pernah putus. Inilah bukti nyata kelezatan cungkring Mang Uceng. Makanan khas Bogor ini begitu diburu, bukan hanya karena harganya yang terjangkau, namun juga karena racikan bumbunya yang otentik. Nah, sekarang kita akan mewawancarai penjualnya langsung, yaitu Mang Uceng. Ayo. Abang izin dengan Bapak siapa? Dengan Mang Uceng. Dengan Mang Uceng. Oke. Bapak, saya mau nanya sudah berapa lama sih jualan cungkring ini? Bapak udah hampir 7 tahun lebih. Udah 7 tahun lebih ya. Atau ada generasi lain atau emang Bapak pertama kali? Memang pertama kali Bapak jualan dari cungkring. Cuma dari turun menurun dari kakak ke Mang Uceng. Ya. Apa yang buat cungkring itu beda dari yang lain ya, Pak? Kalau ngebedain sih nggak ini ya. Tapi kalau misalnya kalau menurut Mang Uceng sih sama aja. Cuma kalau Mang Uceng bedanya dari bumbu kacang. Kebanyakan yang bilang kacang kental, bumbunya asli.
Alhamdulillah sih Mang Uceng mah. Jadi banyak Iya, yang suka banyak yang karena suka bumbu cengkehnya itu ya. cengkehnya. Sehari kira-kira habis berapa porsi, Pak? Sehari kalau hari biasa gini paling 100 porsian. Kalau misalnya hari weekend kadang-kadang 150 sampai 200 porsi. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri nih, yang beli itu paling banyak warga lokal atau wisatawan yang datang ke sini? Kalau yang banyak yang beli ke Mang Uceng kadang-kadang dari luar juga ada. Dari luar kampung ini gitu, dari Bogor. Iya, dari Bogor banyaknya. Dari Sumatera, dari Padang. Banyak dari Sumatera iya, kadang dari Wonogiri juga ada. Mang Uceng kesini jauh-jauh. Alhamdulillah. Cungkring Mang Uceng, iya. Dari Wonogiri, kadang-kadang dari Malaysia juga ada. Yang dari Malaysia. Waktu itu ada siapa namanya yang waktu yang suka nge-review itu yang TikTok. Ada dari Malaysia makan ya. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya sudah mewawancarai. Terima kasih banyak Bapak. Nah itu dia sedikit wawancara dari penjualnya langsung, yaitu Mang Uceng. Nah sekarang kita akan mewawancarai pembeli untuk mengetahui apa sih kira-kira pendapat dari mereka tentang cungkring Mang Uceng ini. Yuk. Dari TikTok sih Kak, sosmed TikTok. Sama juga. Oke, setelah coba ini cungkringnya gimana rasanya tuh? Jujur enak dan ngenyangin banget sih, karena di harga 20.000 tuh worth it banget gitu. Nah, kalau sebelumnya tuh pernah nyobain cungkring dari jajanan lain atau di mana gitu, atau baru ini aja? Jujur belum pernah, karena emang baru tahu cungkring ya karena dari TikTok aja gitu, dan baru tahu ada di Bogor gitu. Kalau pesannya nih untuk orang-orang yang belum pernah nyobain cungkring, apa harus cobain sekarang juga atau gimana gitu? Jujur emang harus cobain sekarang juga, cuman emang harus nyiapin cash, terus juga harus nyiapin mental lah, karena ngantri segala macam kan panas mungkin gitu. Paling gitu sih Kak. Di dalam piring saji ini tersaji paduan yang kaya akan tekstur kelontong yang pulan, potongan kikil dan cingur yang kenyal serta gurihnya gorengan. Namun bintang utamanya ada di sini. Bumbu kacang kental dibuat dari resep turun-temurun. Bumbu inilah yang menyeliputi setiap kondimen, memberikan cita rasa gurih, manis dan sedikit pedas yang membuat lidah ketagihan. Sayangnya, antrian yang super panjang ini membawa konsekuensi. Hanya dalam waktu beberapa jam sejak dibuka, semua dagangan ludes tak tersisa. Cepat habisnya cungkring Mang Uceng ini menjadi penanda kuat bahwa kuliner legendaris Surya Kencana ini benar-benar tidak boleh dilewatkan. Nah itu dia pemirsa cita rasa khas dari makanan cungkring yang kembali naik daun. Selain rasanya yang unik, makanan ini juga jadi bukti kalau misalnya makanan tradisional masih tetap eksis di tengah tren makanan modern. Jadi kalau misalnya kalian lagi main ke kota Bogor, jangan lupa mampir ke Surya Kencana dan cobain sendiri kelezatan makanan cungkring legendaris ini. Dari Bogor, Surya Kencana, saya Nabila Tunani kembali ke studio. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Sejumlah berita akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tapi kita saksikan dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Inside ID, warkop identik dengan tempat nongkrong sederhana yang memiliki menu khas dengan harga yang sangat terjangkau. Namun, berbeda dengan yang satu ini. Kita saksikan sesaat lagi hanya di Inside ID. Pemirsa, biasanya warkop identik dengan tempat sederhana di pinggir jalan, namun Warkop Olim hadir dengan konsep modern dan kekinian. Pengunjung dari berbagai kalangan pun mulai menjadikan Warkop Olim sebagai tempat favorit di Bogor. Penasaran seperti apa warkop modern ini? Ini dia liputannya. Selamat siang pemirsa, ngopi bukan lagi sekedar menikmati minuman, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup anak muda zaman sekarang. Saya Muaz Abdurrahman, nah kali ini saya lagi ada di Warkop Olim Bogor, tempat nongkrong yang katanya lagi hits banget di kalangan anak muda zaman sekarang, khususnya pecinta kopi. Yuk kita lihat ada hal menarik apa aja sih di sini, dan kita juga akan mewawancarai sedikit pengunjung dan juga barista untuk mengetahui lebih dalam tentang Warkop Olim Bogor ini. Melangkah masuk ke area Warkop Olim langsung disambut dengan suasana yang energik. Dominasi warna orange cerah yang menjadi ciri khasnya, memadukan konsep warung kopi tradisional dengan sentuhan desain industrial modern. Namun,
Warkopolim bukan sekedar tempat ngopi biasa. Warkop ini menawarkan hiburan bagi para pengunjungnya, mulai dari stand game arcade yang mengajak bernostalgia hingga experience room khusus yang memberikan ruang interaktif bagi pengunjung. Tak ketinggalan, para pengunjung juga bisa melihat beberapa koleksi merchandise di sudut ini. Beragam merchandise eksklusif Warkopolim dipajang apik mulai dari kaos hingga topi, menambah nilai branding tempat nongkrong yang kini viral di kalangan anak muda Bogor ini. Green Boys sih. Iya. Green Boys. Karena Green Boys. Green Boys. Terus selain itu? Selain itu karena di Bogor sih kayaknya. Karena di Bogor. Karena satu di Bogor, satu di Blok M, jadi lebih dekat di Bogor. Oke. Kita kan di sini kan niatnya ngopi ya, karena menurut gua enak juga sih makanannya. Oke. Menu-menunya juga menurut gua harganya juga masih aman lah. Terjangkau ya. Terjangkau. Kalau menurut lu nih Bang, apa nih yang bikin lu betah gitu nongkrong di Warkopolim ini? Mungkin lebih murah mungkin Bang. Terus makanannya juga masih masuk lah ke mulut gua gitu. Ya. Dan lumayan agak terkenal mungkin di Jakarta. Gue pengen nyoba kesini mumpung baru buka di Bogor. Oke. Sebenarnya yang ngebedain warkop sama warkop biasa sama Warkopolim tuh benar-benar beda banget ya. Terutama dari fasilitas tempat, ya kan. Apalagi kan terkenalnya brandingnya agak lumayan juga. Jadi kita bikin tertariknya itu. Oke. Daya tarik Warkopolim tidak hanya pada desainnya, namun juga keragaman aktivitas pengunjung di sini. Anda bisa melihat berbagai kalangan berbaur, tidak hanya sekedar nongkrong dan mengobrol santai. Banyak pula yang memanfaatkan suasana nyaman Warkop ini untuk mengerjakan tugas atau bekerja secara virtual. Nah, itu dia sedikit wawancara dari pengunjung Warkopolim Bogor. Sekarang kita akan mewawancari baristanya langsung untuk mengetahui nih pendapatnya tentang Warkopolim Bogor ini. Nah, sekarang saya lagi bersama barista Warkopolim Bogor. Boleh perkenalan Kak, siapa namanya? Nama saya Vivi dari Warkopolim Bogor. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya. Kak, apa sih yang ngebuat Warkopolim ini beda gitu sama warkop lain? Untuk bedanya kita mungkin dari lebih proper dari tempat sama makanannya ya. Kita juga makanannya juga nggak yang mie-nya aja. Kita ada nasi daging cabai hijaunya. Untuk tempatnya kita juga lebih luas dan lebih proper ya. Nah, menurut kakak apa sih menu yang paling best seller gitu di Warkopolim Bogor ini? Kita punya nasi daging cabai hijau. Kita dagingnya tuh pakai slice. Jadi kita full daging tanpa lemak. Oh, oke. Nah Kak, kenapa sih Warkopolim ini tuh bisa disebut warkop culture gitu? Salah satunya adalah karena owner kita ya, Pak udah Bang Gofar, kalian tahu itu udah culture abis ya. Dari Green Boys itu ya Kak? Betul. Jadi yang ngebuat Warkop ini disebut culture tuh karena Green Boys-nya itu mungkin ya? Betul, terus juga banyak yang orang-orang culture tuh mainnya kesini, foto, segala macam. Oke. Nah Kak, ada konsep beda nggak sih dari Warkopolim Bogor sama yang di Jakarta ini? Kalau konsep kita nggak jauh beda ya sama yang di Jakarta, cuman mungkin karena tempat yang di Bogor ini lumayan luas, jadi mungkin agak spot fotonya agak lebih banyak aja. Oke pemirsa, cukup sekian wawancara dari Warkopolim Bogor ini. Warkopolim menyediakan berbagai pilihan tempat yang menyesuaikan kebutuhan, mulai dari area indoor ber-AC yang cocok untuk fokus hingga area outdoor yang teduh untuk menikmati sore hari. Kenyamanan pengunjung juga menjadi prioritas, terbukti dengan tersedianya fasilitas pendukung lengkap termasuk musola yang bersih dan memadai untuk beribadah. Nah itu dia suasana seru di Warkopolim Bogor. Tempat nongkrong yang gak cuma nyaman buat ngopi, tapi ternyata cocok buat nugas, hangout, atau sekedar foto-foto estetik. Saya Muaz Abdurrahman melaporkan dari Warkopolim Bogor, kembali ke studio. Dari suasana hangat, Warkopolim yang modern dan estetik, kita beralih ke panggung seni yang penuh makna. Komunitas Art Speaks Justice kembali menggelar pameran seni bertajuk Selasar Sipil sebagai bagian dari Festival Urang Ngariung di Kota Bogor.
Mengusung tema ruang sipil inklusif, pameran ini menjadi wadah bagi para seniman muda untuk menyuarakan gagasan tentang kebebasan berekspresi dan ruang sipil yang kian terhimpit di Indonesia. Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di pameran Selasa Sipil yang diselenggarakan dalam rangkaian Festival Urangariung oleh Art Speak Justice, tepatnya di Diagra Art and Community Space Babakan, Kecamatan Bogor Tengah. Acara ini menghadirkan berbagai karya seni yang berbicara tentang keadilan sosial, ruang publik, serta suara masyarakat yang seringkali terpinggirkan. Seperti apa keseruannya dan pesan apa yang disampaikan melalui karya-karya di sini? Yuk, ikuti kita. Pameran seni oleh komunitas Art Speak Justice ini bukan sekedar estetik, namun syarat makna pilar informasi yang terpampang jelas menguatkan latar belakang acara, bahwa seni adalah perpanjangan suara bagi isu-isu yang terpinggirkan. Di setiap sudut ruangan, pengunjung diajak merenung melalui beragam karya. Para seniman secara berani menyuarakan berbagai topik yang sensitif dan krusial, mulai dari kepedulian terhadap isu lingkungan, tantangan berat seputar kesehatan mental, hingga perjuangan tanpa henti untuk mencapai kesetaraan gender dan sosial. Nah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dari Ketua Pelaksana Seniman Art Speak Justice. Dengan siapa? Saya dengan Edo Alat. Saya izin mempertanyakan sedikit. Yang pertama itu apa yang melatar belakangi diadakannya pameran ini? Oke. Pameran ini sebenarnya adalah rangkuman dari beberapa pameran yang kita bikin dari sejak setahun lalu gitu. Prosesnya itu melalui pertama kita FGD dulu, karena ini semuanya isu tentang perubahan sosial ya, perubahan sosial. Jadi kita masing-masing FGD itu akan memanggil beberapa teman aktivis atau organisasi masyarakat sipil yang terlibat di isu tersebut gitu. Jadi misalnya ada isu kesehatan masyarakat, kita undang organisasi yang terlibat dan juga aktivisnya. Terus mereka sama-sama kayak merangkum masalah apa dan komunikasi kampanye apa yang mau disampaikan gitu. Setelah itu baru saya workshop sama seniman. Menyampaikan pesan tersebut dan mereka membangun konsepnya dan ngasih idenya seperti apa. Setelah itu ada beberapa waktu untuk mereka produksi karya, baru dipamerin gitu. Nah ini tuh kayak udah 4 kali pameran kita gabungin semuanya jadi gitu. Nah dari tema di sini kan ada keadilan sosial sama ruang sipil nih Kak. Kenapa memilih fokus utama di tahun ini gitu? Di tahun ini memilih tema itu? Oke, ini sebenarnya memang namanya sebuah program dari sebuah yayasan kita yang memang payung besarnya itu ruang gerak sipil gitu. Ruang gerak sipil, dan kita menggunakan menggunakan ruang gerak sipil ini melalui media seni gitu. Ruang gerak sipil itu kan kayak kebebasan berekspresi, terus mengungkapkan pendapat gitu. Seperti itu sih. Jadi semuanya itu dengan satu tujuan, perubahan sosial yang inklusif kayak gitu sih. Nah selanjutnya nih Kak, bagaimana proses kurasi karya dari seniman yang terlibat dari pameran ini? Oke, itu tadi sebenarnya udah aku ceritain ya. Jadi kurasinya itu, kalau kurasi awalnya pemilihan senimannya itu ya kita menawarkan gitu ya, menawarkan ke mereka kalau ada isu, misalnya isu kekerasan berbasis gender online gitu ya, di digital gitu. Terus ternyata pada minat gitu, yang terutama banyak yang perempuan gitu, dan akhirnya kita ngincernya memang seniman perempuan yang memang punya kepedulian tentang itu gitu. Jadi di sini banyaknya isu perempuan ya Kak? 50-50 sih, tapi isu perempuan memang banyak yang angkat karena kita pengen ya inklusif lah gitu ya, jadi rata gitu sih antara semua isu ada di sini. Ada antara perempuan sama laki-laki sama aja. Bahkan ini kayaknya senimannya banyak yang perempuan sih. Gitu. Selanjutnya nih Kak, pesan utama yang ingin disampaikan buat melalui pameran ini kepada masyarakat Bogor. Oke. Sebenarnya yang jadi concern kita itu di ruang gerak sipil itu, kalau di Bogor ya, itu ruang publik gitu. Karena ada beberapa ruang di Bogor yang akhirnya difungsikan sebagai fungsi lain gitu. Contohnya kita Bogor Creative Center yang tadinya pusat orang-orang kreatif ngumpul, sekarang jadiin samsat gitu. Kebetulan saya juga ada di situ dulu, saya sampai sekarang masih jadi dewan pengarah forum kreatif di Bogor gitu.
itu juga kayaknya udah masalah lama gitu, karena saya sudah terlibat di situ sejak awal. Dan gubernur yang dulu tuh bilang kalau si BCC ini kalau bisa yang ngelola, bukan kalau bisa, dia nyuruh gitu, kalau yang ini yang ngelola nanti komunitas ya gitu. Tapi ternyata pada prakteknya yang mengelola tetap Pemprov waktu itu ya, Pemprov. Sampai akhirnya ketika ganti gubernur juga Tetap Pemprov. berubah lagi gitu kebijakannya gitu. Tiba-tiba yang itu sebenarnya tempat kumpul teman-teman banyak ya, ada yang dari buku, ada yang dari film, dari musik segala macam. Akhirnya mereka kehilangan tempat. Nah, mudah-mudahan tempat ini bisa mengakomodir itu gitu. Jadi walaupun ya kita beda ya, karena kita bukan pemerintah ya, mungkin kita ada sedikit retribusinya gitu. Kalau nggak duitnya dari mana? Oke gitu. Jadi balik lagi tadi, concernnya itu ruang publik gitu ya, ruang publik, dan mudah-mudahan ruang publik ini bisa jadi tempat komunitas baik seniman ataupun pegiat sosial lainnya, mahasiswa terutama, itu juga jadi sasaran kita gitu. Makanya saya senang kalau teman-teman ada di sini, karena dari kemarin tuh udah ada anak IPB, anak Unida gitu. Kita nunggu tuh dari kemarin anak Pakuan mana nih, oh ini datang hari ini gitu. Ya gitu, Paling jadi terdekatnya nih. iya, tapi maksudnya ya ini akan jadi harapannya ini nanti akan jadi ruang yang inklusif, bisa diakses sama siapa saja, dan dengan isu apa aja selama menghormati kesetaraan. Gitu. Mungkin begitu saja Kak, Ya. wawancara sedikit dari kita. Nah, sedikit dari cuplikan wawancara dari Pak Ketuplak dari acara Art Space Justice. Kekuatan pameran Art Speak Justice terletak pada keragaman mediumnya. Para seniman tidak membatasi diri pada satu bentuk ekspresi, melainkan memanfaatkan setiap platform untuk menyampaikan pesannya. Kita bisa menikmati keindahan karya lukis yang syarat emosi, berdampingan dengan pesan tajam yang disampaikan melalui desain grafis modern. Lebih jauh lagi, ada instalasi seni yang mengajak pengunjung berinteraksi secara fisik, ditarumit pada karya bordir, hingga fotografi yang menangkap realitas dengan sudut pandang yang jujur. Dari berbagai latar belakang ini, pengunjung dapat terhubung dan memaknai pesan keadilan yang ingin disampaikan. Pameran Selasa Sipil ini kita belajar bahwa seni bukan hanya soal estetika, tapi juga tentang suara, keberanian, dan keadilan. Melalui karya-karya yang dipamerkan, masyarakat diajak untuk lebih peka terhadap isu sosial dan ruang bersama yang adil bagi semua. Saya Nabila Nuraini, kembali studio. Itu dia pameran seni dari komunitas Art Speaks Justice dengan tema Selasa Sipil yang menghadirkan pesan sosial lewat karya kreatif. Masih soal kepedulian terhadap lingkungan dan sekitar, kali ini datang dari dunia kampus. Universitas Pakuan kembali menggelar BioFest 2025 dengan tema One Earth, One Responsibility, biodiversitas satwa urban dan dinamika lingkungan. Tak hanya menghadirkan kegiatan beragam edukatif seputar lingkungan, acara ini juga mengajak peserta untuk membuat tumbler privat sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan hijau dan pengurangan sampah plastik. Program Studi Biologi FMIPA Universitas Pakuan tahun ini kembali menggelar BioFest 2005 dengan mengusung tema One Earth, One Responsibility. Yuk ikutin aku lihat keseruannya. Universitas Pakuan kembali menjadi pusat perhatian dengan digelarkannya BioFest tahunan yang meriah. Acara ini berhasil menarik antusiasme tinggi, ditandai dengan kehadiran puluhan peserta dari berbagai kalangan sekolah yang memadati area festival. BioFest bukan hanya ajang pameran, namun juga wadah edukasi. Para peserta terlihat antusias menyimak setiap sesi yang diisi oleh pemateri-pemateri hebat di bidangnya, menjadikan BioFest sebagai perpaduan sempurna antara pesta sains, kreativitas, dan semangat kolaborasi lintas generasi. Untuk tujuan umumnya sih untuk meningkatkan kesadaran baik mahasiswa ataupun masyarakat sekitar tentang kepedulian terhadap lingkungan, khususnya keanekaragaman hayati, Kak. Yang kedua, apa makna dari tema ini?
Kebetulan kami itu mengambil tema One Earth, One Responsibility, biodiversitas satwa urban dan dinamika lingkungannya. Tapi kami itu berfokus khusus kepada zoonosis sama ekologi. Jadi saling berkesinambungan antara penyakit yang disebabkan oleh hewan dan ke ekologi ya. Jadi bukan hanya berdampak kepada hewan, tapi manusia juga bisa berdampak. Oke. Yang ketiga, bagaimana antusiasme para peserta selama acara berlangsung? Aku cukup bangga ya untuk tahun sekarang ini ternyata mendapatkan peningkatan peserta yang awalnya cuman hanya beberapa tim, sekarang udah bisa lebih gitu, 2 kali lipat lebih besar, baik dari peserta perlombaan maupun dari peserta seminar. Oke. Apa tantangan apa yang paling dirasakan saat menyiapkan acara sebesar ini? Kalau aku sebagai ketua pelaksana sih banyak ya, soalnya yang paling terpenting itu mengkoordinasikan setiap divisi dan banyak kepala yang harus diatur gitu. Oke, yang terakhir, kesan-pesan untuk mahasiswa agar lebih peduli pada lingkungan. Cukup simpel sih, yang paling aku sering lihat di kampus sih buang sampah ya. Kalau untuk sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Terus kalau misalkan seringlah menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dan mudah terurai gitu. Sebenarnya sih karena aku tertarik sama pelajarannya ya dalam bidang kebiologian dan ya alam-alam sekitar. Kalau saya sih tertarik karena materi-materi yang diajarkan di sini menarik gitu buat saya. Yang kedua, apa informasi yang kamu dapat dari acara Biofest ini? Banyak banget sih ilmu-ilmu baru yang kita dapat, apalagi dari yang bioplastik ya. Terus juga dari materi-materi yang kemarin kita dapat, itu juga jadi motivasi kita untuk belajar baru ke depannya. Saya tadi banyak sih materi-materi baru kayak contohnya penularan penyakit dari hewan ke manusia dan lain-lain. Apa yang paling berkesan dari acara tadi? Pemaparan materinya tuh enak banget, simple, terus juga suasananya tuh mendukung banget buat kita jadi semangat. Kalau buat saya penyampaian materinya tuh seru, asik, pembawa acaranya juga asik sih ya, yang bikin acaranya jadi nyaman. Setelah kamu ikut acara ini, kamu jadi termotivasi nggak untuk menjaga lingkungan? Banget dong pastinya, soalnya kita kan apalagi Gen Z ya, suka banget sama hal-hal baru kayak gini, jadi pasti bakal diterapin ke depannya. Sama, saya juga. Gimana pendapat kamu soal konsep yang mengusung tema ramah lingkungan dan ajakan bawa tumbler sendiri? Itu bagus banget buat anak-anak sekolah yang sekarang, kalau mereka kan mungkin gengsi ya sekarang bawa tumbler, tapi kan karena ajakan kayak gini mungkin sekarang jadi bisa dijadiin tren gitu buat kita semua. Sama. Di dalam area pameran, mata kita dimanjakan dengan kreativitas yang luar biasa, berbagai hasil karya dipajang, termasuk replika hewan yang dibuat dengan detail dan menarik, memberikan edukasi visual yang mendalam. Bahkan, Biofest memberikan pengalaman yang mendebarkan dan menampilkan hewan asli seperti ular, yang menarik perhatian dan rasa penasaran para peserta. Nah, itu dia pemirsa keseruan dan antusiasme dari peserta maupun panitia Biofest 2005. Lewat acara ini, kita diingatkan bahwa menjaga bumi dan keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab bersama. Dari Universitas Pakuan, saya Sarlicia, kita kembali ke studio. Demikianlah seluruh rangkaian berita hari ini. Setelah ini Anda dapat menonton podcast inspiratif yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Muhammad Bunjita Siri. Dan saya Aprilia Seftia Ananda, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.